Recording in progress. Oke, puji Tuhan. Selamat datang sekali lagi kepada siapa yang ikuti secara online dan juga rebroadcast di dalam YouTube ya. Selamat malam. Selamat datang ke ibadah Etnos ya. Ya, dan maafkan juga saya karena ya dalam bulan yang sibuk ini ya sakit semua keluar ya, Saudara. Alright. Dan malam ini saya akan berkongsi firman Tuhan kepada kita karena pagi tadi Pastor Carlo dia berada di Kuala Lumpur, dia ada schedule di sana untuk berkhotbah dalam beberapa gereja di sana. Tetapi dia sudah kembali ya di sini dalam rumah. Dia sudah ada di sini. Ya, tetapi saya tetap akan berkongsi firman Tuhan kepada kita karena pagi ini saya yang berkongsi dalam gereja. Alright, dan memandangkan kita adalah kita hanya 2 hari daripada New Year, daripada tahun baru 2025. Jadi dan tahun depan tema gereja kita juga adalah next level ataupun tahap selanjutnya. Dan saya percaya ini adalah ya firman yang sangat-sangat saya rasa ya sangat-sangat timely ataupun ya sangat sesuai untuk kita. Untuk kita masuk ke dalam tahun baru. Alright, jadi malam ini saudara ya saya mau kongsikan di mana di saat kita mendekati tahun baru kita ya sebenarnya berada di ambang baru ataupun di ambang peluang, tantangan dan juga pertumbuhan yang baru ya, dan kita dipanggil untuk maju ke tingkat berikutnya yang mana Tuhan telah persiapkan bagi kita. Ya, dan dalam khotbah malam ini kita akan mengeksplorasi bagaimana kita bisa naik ke tingkat berikutnya secara spiritual, secara mental dan juga secara fisik ya di saat kita memasuki tahun baru. Ya, jadi kita masuk terus dalam firman Tuhan malam ini saudara. Yang pertama itu yaitu panggilan untuk maju ya, the call to move forward. Jadi kita baca dalam buku Filipi pasal 3 ayat 13 hingga 14. Dia katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita dipanggil saudara, kita dipanggil untuk terus maju dan tidak berdiam diri atau terus memikirkan kegagalan atau keberhasilan di masa lalu. Ya, apa yang kita boleh lakukan saudara, kita lihat kembali kehidupan kita dari Januari tahun ini sehingga Desember yang masa sekarang, kita lihat kembali apa yang telah kita dapat atau apa yang kita telah capai ataupun apa yang kita dapat pelajari di dalam kehidupan sepanjang tahun ini ya. Dan kalau kita lihat beberapa events di dalam kehidupan kita yang membuat kita rasa sakit, malu ataupun ya menyesal ataupun ya ada kegembiraan, ada sukses, tetapi kita tidak boleh diam di dalam tahun ini. Ya, kita harus terus maju, kita ambil apa yang kita boleh pelajari dalam tahun ini dan kita bawa ke dalam tahun 2025. Bukannya kita diam dan kita terus mengingati apa yang kita telah lalui dan ya sangat berat, sangat sakit ya, ataupun suksesnya sangat hebat ya, kita mau tinggal di dalam tahun ini. Tetapi tidak saudara, kita maju ke tahun yang berikutnya ya. God has called us to move forward. Ya, jangan kita diam terus di dalam kehidupan yang lalu ataupun masa lalu ya. Kita belajar daripada itu karena Tuhan ada sesuatu yang baru bagi kita. Amin. Ya, kita harus fokus kepada kemana Tuhan ingin memimpin kita dan bukan di mana kita berada pada saat ini ya. Jadi ini membawa saya masuk ke dalam pointer yang kedua, yaitu melepaskan masa lalu. Kita baca di dalam buku Yesaya pasal 43 ayat 18 hingga 19. Dia katakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
Ya, betapa hebatnya firman Tuhan. Dia katakan dia akan membuat jalan di padang gurun, karena dengan Tuhan Yesus itu tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, jadi untuk kita melangkah ke tingkat berikutnya, kita harus melepaskan beban masa lalu, luka-luka masa lalu, kekecewaan, kesalahan, dan ya bahkan ya kesuksesan masa lalu yang menyebabkan kita rasa puas diri. Ya, kita tinggal di dalam itu karena kita boleh mengingkati. Ya, oh rasanya begitu hebat karena saya sukses pada saat itu. Ya, ataupun oh saya mau tinggal dalam ini karena saya sangat menyesal dengan apa yang saya tidak boleh lakukan. Jadi jangan kita tinggal di dalam masa lalu, saudara. Firman Tuhan dia katakan janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dia kata janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Jadi apa yang kita lalui atau apa yang telah kita hidup sepanjang tahun ini, jangan kita diam di situ, saudara. Tetapi kita pelajari, kita ambil apa yang kita boleh pelajari dan kita bawa ke tahun yang seterusnya. Ya, jadi tahun baru itu ya banyak yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Alright, pointer yang ketiga, kita menerima visi baru Tuhan, ya, visi baru dari Tuhan. Di dalam buku Habakuk 2 ayat 2 hingga 3 dia katakan, lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Ya, jadi Tuhan dia mempunyai visi dan rencana bagi kita masing-masing, ya. Dan hal ini dia membutuhkan iman untuk mencapai tingkat berikutnya. Apa yang kita boleh lihat ya saudara, di saat kita masuk ke dalam tahun yang baru, ya setiap tahun sebenarnya saudara, setiap tahun di saat kita masuk ke dalam tahun yang baru, kita harus antisipasi dengan ya hal-hal baru yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita nantikan visi Yesus, visi Tuhan di dalam kehidupan kita untuk tahun yang akan datang. Ya, jadi kita tuliskan apa yang kita ingin capai di dalam tahun baru, apa hasrat Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang Dia inginkan untuk kehidupan kita. Kita tulis segalanya, saudara. Biarlah itu dia ya selari dengan kehendak Allah. Ya, biar apa yang kita tulis, biar apa yang kita ya ada di dalam hati kita, kita tulis, biarlah itu selari dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita percaya dalam timingnya, ataupun kita percaya dalam masanya Tuhan, karena masanya itu sempurna, ya. Dan biarlah Tuhan Yesus ataupun biarlah Allah Bapa Roh yang membimbing kita di setiap langkah yang kita ambil untuk tahun yang akan datang. Alright, jadi kita terima visi Tuhan, ya. Dan yang kelima saudara, pointer yang kelima malam ini, kita harus terus ke tingkat berikutnya. Ya, jangan kita diam di situ saja, tetapi kita teruskan, kita terus naik, ya. Di buku 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, ya. For we walk by faith and not by sight. Amin. Jadi kita ya untuk menuju ke tingkat seterusnya, untuk menuju ke tingkat selanjutnya, dia memerlukan iman. Seperti apa yang kita baca tadi, ya, dia memerlukan iman. Dan ya karena sangat mudah untuk kita menjadi nyaman, menjadi selesa di mana kita berada sekarang, tetapi Tuhan memanggil kita saudara untuk keluar daripada zona nyaman kita. Ya, sama seperti di mana Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk keluar daripada perahu, ya, untuk berjalan di atas air. Ya, itu sama seperti kita saudara dalam kehidupan kita hari ini. Saya percaya kita ya kehidupan kita itu sangat nyaman, ya. Semua everything is easy access, semuanya itu sangat mudah untuk kita dapatkan, semuanya instan ya, semuanya cepat, ya. Dari saya percaya kehidupan kita itu sangat nyaman. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita untuk keluar
daripada zona nyaman kita, keluar dari kehidupan nyaman kita ini, ya. Dan kita harus bergerak, dimana kalau Tuhan Yesus memanggil kita untuk bergerak, kita harus bergerak, ya. Kalau Tuhan Yesus memanggil kita, berbicara kepada saudara ini, ya kita pergi berbicara kepada saudara itu. Apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita, kita harus tangkap, kita harus lakukan, ya. Kita keluar daripada zona nyaman, kita coba segalanya, karena kalau kita tidak coba, kita tidak akan tahu apa kesudahannya. Amin. Ya, jadi kita harus lakukan, dan dengan itu kita boleh lihat apa sebenarnya Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita, ya. Haleluya. Dan yang kelima, saudara, kita tetap berkomitmen kepada tujuan. Ya, di dalam buku Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga 2 dia katakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi perlombaan yang diwajibkan bagi kita, saudara, ya. Jadi untuk masuk ke dalam tingkat yang seterusnya itu, dia memerlukan ketekunan dan juga komitmen, ya. Di dalam perjalanan ini kita harus fokus, kita harus letakkan mata kita, ataupun kita harus letakkan fokus kita kepada Tuhan Yesus, dan jangan biar apapun dalam kehidupan kita itu untuk to distract ataupun membuat kita hilang fokus, ya. Karena perjalanan kita ini adalah satu maraton, saudara, ya, bukan satu it is a marathon. Dia satu maraton di mana kita harus tekun, kita harus teruskan perjalanan ini, ya. Jadi kita memerlukan stamina yang besar untuk perjalanan ini dengan Tuhan Yesus. Kita harus tekun, karena saya katakan sebelum ini, saudara, keselamatan itu tidak berakhir di mana kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tidak, banyak lagi hal yang harus kita lakukan, banyak lagi yang harus kita alami, banyak lagi yang harus kita lihat, ya, apa yang Tuhan Yesus ingin lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita harus tekun, kita harus komitmen, ya. Kita harus tetap berkomitmen kepada tujuan kita. Amin. Ya, dan malam ini saya mau kita masuk ke dalam pointer yang terakhir, yaitu merayakan hal baru yang akan dilakukan Tuhan. Di buku Efesus pasal 3 ayat 20 dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amen. Ya, it says now to him who is able to do exceedingly abundantly. Ya, jadi Tuhan dia mempunyai lebih banyak hal yang tersedia, saudara, bagi kita, ya, daripada apa yang kita boleh doakan atau pikirkan. Banyak lagi, saudara. Ya, apa yang kita boleh lakukan di sini adalah kita harus antisipasi saja. Ya, we expect the unexpected. Dan di saat kita melangkah ke dalam tahun yang baru, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus ataupun Allah Bapa akan bakal melakukan sesuatu yang sangat-sangat hebat, yang jauh lebih hebat, ya. Jadi kita harus antisipasi, kita harus menantikan apa saja yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam segala itu kita harus memuji Tuhan, kita berterima kasih, ya, kepada Tuhan atas apa yang Dia sudah lakukan ataupun atas apa yang Dia akan lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kita rayakan atas hal-hal yang akan dilakukan oleh Tuhan. Amin. Jadi malam ini, saudara, saya hanya mau berkongsi kepada kita dan juga bagaimana to encourage us, untuk mendorong kita, ya, untuk kita terus maju, untuk kita terus
ya di mana kita di saat kita masuk ke dalam tahun yang baru, jangan kita jadi orang yang sama. Ya, kita lihat kehidupan kita pada tahun ini. Kita tanyakan kepada diri kita, ya, adakah saya telah mencapai goal-goal saya untuk tahun ini? Ya, kalau tidak, ya, apa yang harus kita lakukan untuk tahun yang baru? Kita jadi orang yang baru. Jangan kita terus hidup sebagai orang yang sama. Jangan kita terus hidup dengan, ya, dalam cara yang sama. Tetapi, ya, terus maju untuk Tuhan, karena Dia, ya, Tuhan sentiasa sedia untuk menerima kita, dan ya dia sentiasa sedia untuk menjadikan kita orang yang lebih bagus, ya, di dalam image-nya, di dalam apa yang Dia telah siapkan untuk kita, ya. Jadi Dia akan sentiasa berada di samping kita untuk membimbing kita, ya, di setiap langkah yang kita ambil, ya. Jadi tahun yang baru kita harus juga jadi orang yang baru. Amin. Ya, jadi kita harus lupakan, kita tinggalkan hal-hal lalu dan kehidupan lalu kita, apa yang telah berlaku di dalam kehidupan kita tinggalkan, karena kita tidak boleh menerima berkat yang baru kalau tangan kita itu, ya saudara, penuh dengan bagasi-bagasi masa lalu, kehidupan lalu. Jadi sangat sukar saudara untuk kita menerima berkat baru. Amin. Ya, jadi kita harus tinggalkan dan bersiap sedia untuk menerima bagasi baru. Amin. Menerima berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya berharap malam ini firman Tuhan berbicara kepada kita, dan kita terdorong saudara untuk, ya, untuk tahun yang akan datang, ya, kita antisipasi apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Selalu bertanyakan kepada diri, apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita, dan juga apa yang Tuhan ingin lakukan melalui kehidupan kita untuk orang lain. Amin. Jadi saya mau tutup dalam ayat ini saudara, ya, dalam buku Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Ya, we are more than conquerors. Ya, jadi malam ini saudara, saya mau mendorong kita sekali lagi untuk kita terus maju dalam Tuhan, teruskan perjalanan kita dalam Tuhan Yesus. Jangan kita putus asa, jangan kita distraksi, ya, hanya karena satu masalah datang ke dalam kehidupan kita, hanya karena satu musibah datang ke dalam kehidupan kita. Jangan kita terus putus asa, ya, karena Tuhan Yesus tidak menjawab doa kita. Jangan kita putus asa. Kita harus tekun, kita harus kita harus tetap berjalan, dan kita simpan perjalanan ini, kita really keep this walk with God. Jangan kita biarkan apapun untuk menghalang kita untuk terus berjalan dalam Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu malam ini. Haleluya Bapa, di mana kami di saat kami melangkah, ya Bapa, ke dalam tahun yang baru, tahun 2025, ya Bapa. Haleluya, biarlah Bapa Roh Kudus Engkau tetap membimbing kami ya Tuhan, di setiap langkah yang kami ambil ya Bapa. Haleluya, Engkau kuatkanlah Bapa iman kami ya Tuhan, dan Engkau berikan kami kekuatan ya Bapa, di mana kami akan tekun ya Bapa dalam perjalanan kami, dan kami akan committed ya Bapa di dalam perjalanan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Haleluya, karena apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami masa ini ya Tuhan adalah untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Haleluya, biarlah Engkau ya Bapa, haleluya, mengurapi kami ya Tuhan, haleluya, dan membawa kami lebih tinggi ya Bapa ke dalam tahap yang Engkau inginkan ya Bapa dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu pada malam ini, dan berkati mereka ya Bapa. Bapa Roh Kudus bimbing mereka ya Tuhan. Haleluya. Jamah mereka ya Bapa, ubah ya Bapa kehidupan mereka ya Tuhan. Haleluya. Dan Bapa, di saat kami di saat kami berdoa dan juga mengangkat tinggi ya Bapa resolusi kami ya Bapa untuk tahun 2025, biarlah kami menjadi orang yang lebih bagus, menjadi ya Bapa seperti mana yang Engkau telah
ada ya Bapa, ya Tuhan, haleluya, apa yang Kau telah siap ya Tuhan untuk kehidupan kami, biarlah kami menjadi ya yang lebih baik ya Tuhan untuk kerajaan-Mu ya Bapa, haleluya. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, amin, haleluya. Tuhan berkati saudara. Ya, kita akan jumpa di tahun yang baru. Amin. The first Sunday of the year. Jadi kita jumpa minggu depannya saudara. Haleluya. Tuhan berkati.